Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Ayu Nurlaila dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Majalengka dengan nomor pokok mahasiswa 21.24.1.0004. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari praktikum anatomi tumbuhan dengan dosen pengampu Ibu Iim Halimatul Mukminah MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari praktikum mengenai stomata dengan tujuan agar dapat mengetahui anatomi stomata dan mengetahui bagian-bagian dari stomata. Sebelum menjelaskan hasil dari praktikum, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu stomata. Stomata berasal dari bahasa Yunani yaitu stoma yang berarti lubang atau porus. Jadi stomata adalah lubang-lubang kecil berbentuk lonjong yang dikelilingi oleh dua sel epidermis khusus yang disebut dengan sel penutup atau guard cell. Di mana sel penutup tersebut adalah sel-sel epidermis yang telah mengalami kejadian perubahan bentuk dan fungsi yang dapat mengatur besarnya lubang-lubang yang ada di antaranya. Stomata pada umumnya terdapat pada bagian-bagian tumbuhan yang berwarna hijau, terutama sekali pada daun-daun tanaman. Pada submerged aquatic plant atau tumbuhan yang hidup di bawah permukaan air, terdapat alat-alat yang strukturnya mirip dengan stomata, padahal alat-alat tersebut bukanlah stomata. Pada daun-daun yang berwarna hijau, stomata terdapat pada satu permukaannya saja. Kemudian ke fungsi stomata. Stomata mempunyai fungsi yaitu sebagai jalan masuknya CO2 dari udara pada proses fotosintesis. Kemudian sebagai jalannya penguapan atau transpirasi dan juga sebagai jalannya pernapasan atau respirasi. Pada saat stomata membuka akan terjadi akumulasi ion kalium atau K+ pada sel penjaga. Ion kalium ini berasal dari sel tetangganya. Cahaya sangat berperan merangsang masuknya ion kalium ke sel penjaga. Dan jika tumbuhan ditempatkan dalam keadaan gelap, maka ion kalium akan kembali keluar sel penjaga. Sel penutup letaknya dapat sama tinggi, lebih tinggi atau lebih rendah dari sel epidermis lainnya. Bila sama tinggi dengan permukaan epidermis lainnya disebut dengan phenorophore, sedangkan jika menonjol atau tenggelam di bawah permukaan disebut cryptophore. Setiap sel penutup mengandung inti yang jelas dan kloroplas yang secara berkala menghasilkan pati dinding sel penutup dan sel penjaga sebagian berlapis lignin. Kemudian pada saat akan praktikum stomata, alat dan bahan yang digunakan yang pertama ada daun rhodiocolor. Kemudian yang kedua ada preparat awetan Asplenium nidus, kemudian yang ketiga ada preparat awetan Canna indica, kemudian ada tisu, aquades, pipet tetes, cover glass, dan kaca preparat atau objek gas. Kemudian ke langkah kerja. Langkah kerja yang pertama yaitu iris bagian bawah daun rhodiocolor. Kedua, letakkan bahan yang sudah diiris atau yang disayat tadi ke kaca preparat. Kemudian yang ketiga ambil aquades menggunakan pipet tetes. Yang keempat, tetesi aquades ke daun rhodiocolor yang sudah disayat tadi. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu tutup dengan cover glass, lalu amati di bawah mikroskop. Kemudian pada hasil praktikum atau pengamatan yang pertama yaitu pada sayatan atau preparat daun rhodiocolor. Pada gambar dapat dilihat bahwa bentuk stomata dari rhodiocolor tampak seperti memiliki dua sel penjaga yang sejajar dengan sel penutupnya atau seperti kacang hijau. Di mana hal ini dapat disimpulkan bahwa tipe stomata dari tumbuhan ini adalah parasitic stomata. Tipe parasitik stomata menurut Mulyani pada tahun 2006 yaitu sel penutup yang didampingi oleh satu
atau lebih sel tetangga yang letaknya sejajar dengan stomata. Stomata tipe parasitik adalah jenis yang paling umum terlihat. Ukuran dan jenis stomatanya bervariasi sesuai dengan organ atau bagian yang ada stomatanya. Kemudian stomata pada lamina dan epikarp disusun secara acak. Stomata diatur secara paralelisasi untuk bundel vaskular. Kemudian ke hasil yang kedua yaitu pada sayatan atau preparat Asplenium nidus. Berdasarkan hasil penelitian, preparat Asplenium nidus mempunyai stomata bertipe anomostik yang artinya tidak memiliki sel tetangga. Karena sel tetangga di sini bentuknya terlihat sama dengan sel parenkim. Bisa juga diartikan sebagai sel penutup. Stomatanya dikelilingi oleh sel yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama dari sel epidermis lainnya. Kemudian ke hasil yang ketiga yaitu pada Kana indica. Berdasarkan hasil pengamatan, Kana indica mempunyai stomata bertipe anisotik yang artinya terdapat dua sel tetangga dan salah satunya berukuran lebih besar dibanding sel lainnya, atau sel penutup diiringi 3 buah sel tetangga yang tidak sama besar. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan atau dalam pengucapan, karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.